terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Gus Nur ditangkap jam 12 malam hari. Jam 12 malam hari. Jadi sumber saya dari YouTube bahwa perbuatan penghinaan yang dilakukan Gus Nur kepada Said Agil Siraj, di mana katanya NU ketuanya Said Agil Siraj ibarat bus supirnya Said Agil Siraj, ugal-ugalan, dan penumpangnya katanya PKI, dan banyak yang buka aurat, merokok, asapnya banyak, dan lain sebagainya ya. Itu merupakan suatu perbuatan penghinaan kepada pendukung Bansar NU atau terutama menghina daripada Ketua Umum NU, yaitu Said Agil Siraj tersebut. Sehingga karena dia menghina, maka para Bansar NU tersebut mendesak polisi untuk melakukan penangkapan atas Gus Nur. Sehingga Gus Nur ditangkap polisi di rumahnya di Malang jam 12 malam, dan dengan 30 orang polisi melakukan penangkapannya. Katanya ini tidak sesuai dengan hukum. Jadi, dan juga dia ditahan langsung di Mabes Polri, ditangkap di Malang dan ditahan di Mabes Polri. Ya, melihat dari sudut hukum pidana, dapat saya sampaikan bahwa penangkapan jam 12 malam dan sebelumnya dalam perkara Gus Nur ini, Pak, dugaan saya polisi sudah memeriksa para saksi-saksi dulu, yang sudah ada minimal 2 alat bukti yang mendukungnya bahwa perkara tersebut cukup bukti, didukung para saksi-saksi tersebut. Setelah didukung 2 alat bukti, maka polisi sudah berhak melakukan penangkapan atas Gus Nur tersebut. Sehingga strategi penangkapan ini dilakukan jam 12 malam. Karena apa? Dilakukan penangkapan jam 12 malam agar tidak terjadi ramai di tengah-tengah masyarakat. Karena Gus Nur ini ada ustadz yang terkenal juga ini, dan pendukungnya cukup banyak juga ini. Sehingga dilakukanlah penangkapan jam 12 malam agar masyarakat tidak mengetahuinya. Kalau dari sudut hukum tidak masalah, hanya strategi saja itu penangkapan itu. Polisinya sampai yang ikut menangkap ada 30 orang. Karena nanti diduga karena Gus Nur orang terkenal, pada saat nanti ditangkap pendukungnya datang banyak. Sehingga tidak cukup nanti kalau 1-2 orang polisi yang mengatasinya. Sehingga dibawalah polisi 30 orang. Sekira-kira nanti kalau nanti pendukung Gus Nur ini datang, dapat dihadapi sesuai aturan hukum yang berlaku. Dan juga dalam hukum pidana bahwa tersangka itu diperiksa terakhir kali. Pertama-tama yang diperiksa adalah para saksi. Apabila minimal 2 alat bukti sudah cukup bukti untuk menyatakan seseorang itu sebagai tersangka, maka ditetapkanlah Gus Nur itu nanti sebagai tersangka. Dan nanti sudah berani dilakukan penangkapan. Jadi ini nanti Gus Nur ini diperiksa yang terakhir. Setelah selesai nanti semua pemeriksaan saksi-saksi yang dianggap polisi yang berhubungan dengan itu, maka nanti terakhir Gus Nur itu diperiksa. Ini sesuai dengan aturan hukum ini. Nanti di persidangan pun sama. Semua saksi dulu yang diperiksa di muka persidangan. Setelah selesai semua diperiksa para saksi, baru nanti terakhir diperiksa Gus Nur sebagai terdakwa. Jadi demikian adalah prosedur hukum yang berlaku. Jadi setelah selesai diperiksa berkasnya, kalau nanti Gus Nur ini kalau nanti masalah semua saksi sudah diperiksa dan terakhir diperiksa Gus Nur tersebut, setelah selesai semua pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka, maka berkasnya nanti dilempahkan ke kejaksaan. Nanti kejaksaan yang menyelesaikan perkara ke pengadilan. Perlu diketahui juga, Gus Nur ini kan ditangkap di Malang.
Jadi padahal perbuatannya di Jakarta. Kenapa ditahan di Mabes Polri? Dan siapa yang menangani perkara itu nanti? Apakah polisi Malang, polisi Jakarta? Dan ini namanya ada yang melakukan memproses dan memeriksa perkara ini nanti ada polisi Jakarta. Apakah dia di Mabes, apakah di pengadilan negerinya dan sebagainya. Ini namanya karena lokus deliktinya, tempat kejadiannya itu dilakukan waktu wawancara ada di Jakarta, di tempatnya Refli Harun. Karena perkaranya itu dibuat di tempatnya Refli Harun, maka yang berwenang memeriksa tersebut ada polisi dari pihak Jakarta. Bisa polisi Polres, bisa polisi Polda, bisa polisi dari Mabes Polri. Tergantunglah nanti kewenangan polisi yang mengatur itu. Karena biasanya kalau perkaranya tersebut cukup berat, dan karena ini ustadz terkenal, maka mungkin ditangani oleh Mabes Polri. Itulah itulah sesuai ketentuan hukum pidana. Jadi saya lihat tindakan kepolisian melakukan penangkapan atas Gus Nur tersebut, mulai dari penangkapannya, pemeriksaan saksi, dimulai pemeriksaan saya baru tersangka nanti, dan juga tempat pemeriksaannya nanti sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.